Bicara tentang benar, benarkah kamu di hadapan Allah? Tidak ada yang benar selain Allah dan firman-Nya. Kita semua tahu dan menyadari bahwa Allah adalah benar, dan firman-Nya itu juga sudah pasti benar. Roma 3 ayat 4 mengatakan, Allah adalah benar. Kemudian Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dua ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah dan firman-Nya itu adalah benar. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus yang berasal dari Bapa adalah sang kebenaran. Itu berarti firman-Nya di dalam Alkitab yang kita baca adalah benar, karena berisikan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat dan mendengar dengan jelas bahwa Allah dan firman-Nya dan Yesus Kristus adalah benar. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur boleh memiliki kebenaran dalam hidup kita, dan siapapun kita perlu kebenaran itu. Untuk dapat dibenarkan oleh Allah, kita perlu menyadari bahwa hidup dan sifat manusia itu adalah semu. Namun hidup dan sifat Allah adalah benar. Kita perlu kebenaran dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi dibenarkan oleh Allah. Sebab sesungguhnya, dalam Roma 3 ayat 10 berbunyi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini mengacu kepada diri kita manusia, yang sesungguhnya tidaklah benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Namun karena pengorbanan Yesus di kayu salib dan akhirnya bangkit, ketika kita memilih percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus yang adalah kebenaran, kita dibenarkan oleh Dia. Haleluya. Dalam pengalaman kehidupan kita di dunia, mungkin kita pernah tidak menyadari atau menganggap apa yang kita perbuat dalam hidup kita itu sudah benar, dan merasa, aku sudah tidak melakukan yang jahat lagi. Namun sebetulnya, semua hal yang kita buat berdasarkan keinginan sendiri, atau untuk kepentingan kita sendiri, atau yang berasal dari diri kita sendiri, semuanya itu tidaklah benar di hadapan Allah. Itu semua kesia-siaan. Itu hanyalah semu. Kenapa? Karena sejak kita dalam kandungan ibu, kita telah berdosa. Artinya, kita tidaklah benar. Kita perlu mengaku kepada Tuhan, merendahkan diri kita terhadap Dia dengan segenap hati kita yang sungguh. Tanpa Tuhan, hidup kita sangatlah kotor, dan bisa saja kita merasa tidak layak untuk melayani Allah yang benar dan sempurna. Maka dari itu, kita perlu mengontak Tuhan sang kebenaran itu sebelum kita bertindak. Jika tidak, kita bisa saja melakukan hal-hal yang berasal dari diri kita sendiri, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga membuat kita semakin kotor dan hidup dalam ketidakbenaran. Ingatlah saudara, Tuhan kita tidak memandang seberapa hancur dan kurangnya diri kita untuk boleh melayani. Asal kita memiliki hati yang mau bertobat, mau dipulihkan oleh Tuhan, dan dibenarkan olehnya, niscaya Tuhan akan selalu menyambut, membukakan kesempatan, dan membiarkan kita melayaninya dengan sepenuh hati kita dan seumur hidup kita. Siapapun kita, akan Tuhan izinkan melayani. Namun kita harus melepaskan ego, merendahkan diri terhadap Tuhan, mendengarkan perkataannya, dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita memang sungguh-sungguh punya komitmen dengan Tuhan untuk terus taat dengan perkataan firman-Nya, kita harus memiliki sifat yang benar dalam hidup kita, yaitu sifat Yesus. Seperti yang difirmankan dalam Alkitab, Yesus tidak pernah berdusta. Ketika kita menjadikan firman Tuhan, Yesus Kristus sebagai dasar serta pedoman hidup kita, percayalah, firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, sehingga kita boleh dibenarkan oleh Allah dan melayaninya dengan segenap hati kita yang sungguh-sungguh. Tidak dengan dusta, melainkan kita melakukannya dengan kebenaran. Karena benar itu tidak menutupi segala sesuatu dan tidak berdusta. Puji Tuhan, kita telah diselamatkan dan dibenarkan oleh kematian serta kebangkitan Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Jadi, hendaklah kita memiliki kebenaran dalam hidup kita dan pelayanan kita, serta apapun yang kita buat di dunia, buatlah menurut kebenaran dan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.